Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ya, Dr. Dian selamat Wahyuni, pagi. spesialis anak. Selamat pagi juga untuk sahabat Ijah TV, pendengar setia Radio Salam Jambi, dan sahabat Islam Arafah. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini. Kami dari Rumah Sakit Islam Arafah beserta narasumber kita, Dr. Dian Wahyuni, spesialis anak. Terima kasih dok sudah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini. Kita akan bincang-bincang sedikit, bincang-bincang santai, ngobrol yang biasanya kebetulan nih untuk memperingati Pekan ASI Sedunia pada tanggal 1 sampai 7 Agustus. Kebetulan kita ambil temanya yaitu Dukung Ibu Menyusui, Siapkan Generasi Emas dengan ASI. Nah, ini sangat hal-hal yang sangat banyak mungkin para ibu busui sama untuk dan topik yang menarik untuk kita bahas ya dok ya. Oke. Sebelumnya kita tuh selalu mendengar ASI eksklusif. Nah, kita mau tanya nih dokter, ASI eksklusif itu apa sih dok, yang dimaksud dengan ASI eksklusif dokter? Baik Dokter Lili, ASI eksklusif secara definisi itu pemberian ASI sampai usia 6 bulan. Hanya ASI yang diberikan. Bayi hanya minum ASI dari ibunya atau lewat pumping. Yang penting ASI, benar-benar ASI selama 6 bulan, tidak ditambah air putih, bahkan tidak ditambah apalagi susu formula, kecuali saat minum obat. Kalau untuk minum obat, air putih itu diperbolehkan. Selain itu tetap ASI. Itu satu definisi semua, 0 sampai 6 bulan pemberian ASI hanya ASI saja. Oke, berarti itu dari sebenarnya itu ASI eksklusif itu seperti itu ya, sudah dijelaskan sama Dr. Dian Wahyuni ya teman-teman. Kemudian dok, segitu pentingnya ASI eksklusif ini, apa saja sih kandungan yang di dalam terdapat ASI ini sendiri dok? ASI secara kebutuhan bayi itu sudah lengkap, mulai dari komposisi protein, karbohidratnya, lemaknya, itu sesuai dengan kebutuhan bayi sesuai usia. Selain itu, ada yang paling penting, ada sumber imunoglobulin. Imunoglobulin adalah protein yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi kalau ASI itu kelebihannya yang paling penting salah satunya adalah sumber imunoglobulin. Jadi secara ini dari susu formula walaupun mahal tidak ada untuk daya tahan tubuh. Itu yang membedakan secara globalnya dari ASI dengan susu formula. Sementara kalau ASI juga pemberiannya itu ada perlekatan antara ibu dan bayi, itu menimbulkan menimbulkan hubungan yang tidak bisa dengan pemberian susu formula, karena secara emosionalnya, psikologisnya itu sangat berbeda. Jadi ada sumber makanannya, ada untuk psikososialnya dari ASI. Berarti banyak banget ya dok, nggak ada nih kandungan mau susu semahal apapun, nggak ada yang nyamain sama ASI itu sendiri. Benar. Kemudian manfaat apa yang didapatkan nih kalau seorang ibu memberikan ASI eksklusif kepada bayinya dokter? Secara ekonomis satu, tidak ada pengeluaran selain makanan bergizi untuk ibunya. Satu, ekonomis. Yang kedua, secara kesehatannya tidak ada susu formula yang bisa memberikan perlindungan untuk daya tahan tubuh sebagus ASI. Yang ketiga, sudah ada kecukupan gizinya. Jadi, misal dok, bayi prematur, ASI-nya beda dengan bayi yang ibu cukup bulan. Sudah disesuaikan antara satu bayi sesuai usianya. Jadi, bayi yang lagi sakit pun di ASI ibunya ada, ditingkatkan sumber proteinnya sehingga melindungi dari penyakitnya. Jadi disesuaikan dengan kondisi bayi. Jadi hari sesuai usianya, misalnya dari usia 1 bulan itu beda kandungan ASI-nya dengan usia 6 bulan dengan satu ibu saja. Apalagi kalau dibandingkan dengan susu formula itu mau 0 sampai 6 bulan, mohon maaf ya, 0 sampai 6 bulan isinya sama. Sementara kalau ASI itu kelebihannya sesuai dengan usia bayi, sesuai dengan kebutuhan bayi. Masya Allah, sangat banyak sekali ya dok untuk manfaat dari pemberian ASI eksklusif sendiri. Nah nih dok, seandainya nih kalau ternyata si ibu juga memberikan susu formula diberikan pada saat masa ASI eksklusif, itu gimana dok? ASI-nya tetap diberikan,
Tapi susu formula juga tetap, tapi dalam masa ASI eksklusif tuh dok, yang nggak boleh sebenarnya harus diberikan susu formula. Gimana dok? Pemberian susu formula itu sebenarnya ada atas indikasi. Selagi tidak ada indikasi, sebaiknya pemberian ASI. Karena pemberian ASI secara eksklusif itu dengan bayinya banyak menyusu, produksi ASINya pasti juga lebih banyak. Yang penting ibunya pede. Insya Allah ASINya cukup. Jika ibunya percaya diri, ASINya ada, insya Allah ASINya ada. Setiap bayi menyusui itu semakin dikosongkan ASINya, semakin banyak bayi menyusui, semakin banyak produksi ASI. Jadi jika ibunya sudah berpikir nih, ASI saya sedikit, mau nambahlah susu formula, betul-betul jadi sedikit ASINya, karena secara psikologisnya tidak dipersiapkan. Nah, jadi itu pentingnya juga dok, edukasi untuk mempersiapkan ASI sebelum bayi lahir, saat dalam kehamilan. Jadi pertama psikologis ibunya, sekitar 3 dari 4 ibu itu pengen menyusui ASI eksklusif. Tapi dari 2 secara statistik, 2 dari 3 ibu yang ingin menyusui tadi bermasalah. Permasalahannya satu yang paling sering di awal itu tidak mempersiapkan, cari literasinya, cari bicara sama teman-temannya waktu sudah bermasalah. Waktu bayi sudah lahir, ASINya dikira sedikit, baru mencari informasi. Jadi persiapannya malahan di trimester kedua, pertama pun sudah dipersiapkan ilmunya, psikologis ibunya, terutama gizi ibu hamil itu sangat penting untuk mempersiapkan di saat ASI eksklusif. Kalau ibunya cukup gizinya, HB-nya bagus, makannya sesuai dengan kebutuhan kalori ibu hamil, insya Allah nanti badannya begitu selesai melahirkan udah mempersiapkan ASI. Bahkan ada kadang di trimester akhir ASINya sudah ada karena gizi ibunya bagus. Yang penting gizinya, terus kenaikan berat badan ibunya bagus, terus HB. Nah, pastikan HB ibunya bagus. Jika bagus, insya Allah bayinya lahir sesuai dengan berat badan yang diharapkan di atas 2,5 kg, itu insya Allah bayinya pintar menyusu, ASINya ada. Nah, kadang-kadang kita diskusi dulu aja. Iya, Kadang-kadang gini, sering banget di minggu pertama itu ibunya merasa ASINya sedikit banget, dan di lingkungan keluarga ada dorongan, udah kasih aja susu formula, ASINya sedikit, nanti nggak cukup, bayinya jadi haus, jadi nggak naik berat badannya. Ibunya habis melahirkan, secara psikologis dan badannya masih belum fit, terus ada dorongan untuk memberikan memberikan susu formula, akhirnya goyah. Akhirnya diberikan susu formula. Sementara minggu awal, terutama 3 hari pertama, itu ASI itu kita harapkan bukan cuman untuk menaikkan berat badan. ASI di 3 hari pertama itu kita mengambil kolostrum, dok. Kolostrum itu tidak diproduksi setelah seminggu. Jadi dia cuma seminggu pertama, paling banyak itu 3 hari pertama. Dan itu jumlahnya memang tidak banyak. Kita tahu kalau bayi baru lahir itu ukuran lambungnya hanya sekitar 2 cc, 2 ml. Dan itu sebenarnya cukup di ASI yang 3 hari pertama itu. Tidak perlu ditambah susu formula. Jadi kalau lingkungannya sudah diajarkan, jadi saat mau konsul ke dokter kandungan itu pun, misalnya nih suaminya ikut, ibu, si nenek nanti ya, si nenek ikut, lingkungannya diedukasi, insya Allah 3 hari pertama itu kalau kolostrumnya dapat, itu untuk daya tahan tubuh bagus banget, dong. Jadi bayi yang dapat kolostrum itu jarang sakit, dan itu tidak ada di seminggu setelahnya. Jadi kadang ASINya belum ada, tapi begitu diisap bayinya ada keluar. Nah, jadi
bayinya tidak mesti minum banyak di awal, Dok. Karena memang di awal itu kita mau cari kolostrumnya. Nah, nanti produksi ASI pasti nanti setelah seminggu mulai banyak. Berarti walaupun sedikit ya nggak masalah ya dokter, karena seminggu masa awal tuh nggak akan terulang lagi masanya, sama benar. Perlunya dukungan emosional dari keluarga, apalagi ibu setelah melahirkan kondisi lelah, capek fisik, mental, memang benar-benar butuh dukungan. Dukungan dari bukan keluarga. hanya tekanan untuk memberikan ASI sebanyak mungkin itu nggak penting untuk gimana, tapi kualitasnya dok. Masya Allah. Oke, baik teman-teman sekalian, untuk selanjutnya dok, pertanyaan ini. Kalau seandainya ibunya sakit nih dok, apakah masih boleh memberikan ASI eksklusif ini dok? ASI eksklusif tidak banyak kontraindikasi pemberiannya dok. Hanya sakit tertentu, mohon maaf, misal seperti ibunya sakit berat, ada dapat kemoterapi sebelumnya, itu dan sangat jarang. Yang kedua, ibu yang ada penyakit menular seperti HIV, itu memang secara ilmiahnya memang dianjurkan tidak memberikan ASI karena risiko bayinya tertular. Selain itu sangat jarang kontraindikasi untuk pemberian ASI. Jadi hampir semua ibu bisa memberikan ASI. Selain yang disebutkan tadi dokter, mau di luar dari itu sakitnya masih boleh memberikan ASI untuk bayinya. Oke, baik. Ini dok, ada beberapa mungkin para ibu menyusui itu bermasalah sama putingnya yang agak lecet nih kalau untuk nyusuin bayi. Ngatasinya gimana nih dok? Puting lecet itu sangat menyiksa, sangat menyiksa dan godaan yang sangat besar untuk memberikan susu formula. Betul. Nah, jadi tadi posisi bayi menyusui itu paling penting. Jadi bayi menyusu langsung ke ibu, terus posisinya. Jadi kalau posisi bayinya bagus, perlekatan bagus, biasanya lecet itu nanti berkurang. Kecuali kalau ada kayak tangtai. Tangtai itu memang mempengaruhi bayi mengisapnya. Selain itu bayi kecil itu memang khusus beda. Kalau bayi cukup bulan itu dengan posisi yang bagus, insya Allah mengurangi lecet di puting. Kalaupun lecet itu tidak masalah, berdarah pun itu nggak apa-apa buat bayi menyusui. Jadi sebelum bayi disusuin, ASINya dikeluarkan dikit dok, dikeluarkan dikit, terus diolesin di puting, nanti terus ibu menyusui. Setelah menyusui boleh dikeluarin dikit ASINya juga, dioleskan lagi ke puting. Itu salah satu untuk mengurangi risiko lecet. Yang paling penting posisi. Jadi posisi bayi yang betul, perlekatan bayi yang betul itu sangat mempengaruhi kejadian puting lecet ininya. Dan itu kita kalau di rumah sakit di awal bayi lahir kita lakukan IMD, inisiasi menyusu dini. Itu sangat mempengaruhi ke psikologis ibu dan nanti selalu diajarkan posisi menyusui. Biasanya ibu-ibu dengan anak pertama. Kalau ibu yang anak kedua itu sudah pintar biasanya dok. Nah, itu dukungan dari rumah sakit pun sangat penting. Bidan atau perawat di ruangan memberikan penjelasan mengenai posisi yang betul, terus dipantau. Kita selalu seperti itu kalau di rumah sakit. Dipantau posisinya, ibu diberikan dukungan, insya Allah bisa memberikan ASI dan PD. Jadi nanti pasti berkurang lecet di puting. Ininya, dok. Berarti posisi bayinya posisi sebenarnya yang paling dok. penting, Terus dok. ibu pun harus percaya diri. Ya, percaya diri itu yang penting. Oke. Oke, baiklah. Lagi nih dok, ada beberapa mungkin ibu yang sedang menyusui itu mungkin ada beberapa hal. Ada makanan atau minuman gak sih yang harus dihindarin selama pemberian ASI, terutama ASI eksklusif ini, supaya misalnya mempengaruhi kandungan gizi dan lain-lainnya dokter? Secara ilmiah, produksi ASI dipengaruhi gizi ibu. Jadi ibu dengan gizi baik, makanannya bergizi, produksi ASINya pasti lebih banyak dan bergizi. Jadi ada ASI banyak, cuman kalau ibunya tidak makan protein yang cukup, lemak dan sumber serat yang cukup, itu produksi ASINya mungkin bisa banyak. Tapi dibandingkan dengan ibu yang ASINya makannya bagus, proteinnya bagus, ternyata kandungan
protein, kandungan lemak, dan zat gizi lain di ASI berbeda, Dok. Jadi ibunya harus makan bergizi. Nah, jika di awal mungkin ada yang bilang ASI itu pasti terbaik, ASI pasti diberikan yang terbaik dari ibunya. Jika ibunya kurang kalsium, yang diambil dari kalsium gigi, kalsium tulang. Jadinya setelah menyusui ibunya jadi sakit-sakit badannya, osteoporosis. Ya, jadi menyusui itu bergizi untuk bayinya, bergizi untuk ibunya. Bukan cuma bergizi untuk bayinya, tapi ibunya jadi kekurangan gizi. Jadi kebutuhan makan ibu hamil dan menyusui itu hampir sama. Jadi lebih tinggi daripada ibu yang tidak hamil, tidak menyusui. Jadi makanan ibunya harus bergizi. Secara ini tidak ada makanan yang mesti dihindarin banget, kecuali yang memang tidak sehat, ya. Dengan makanan sehat, terkadang ada ibu yang nanya, "Dok, saya tidak minum susu karena saya alergi." Karena alergi itu tidak apa-apa, tapi sumber kalsium, sumber protein lain substitusi dengan bisa dengan suplementasi makanan yang tidak alergi, proteinnya kan masih banyak. Jadi tidak ada makanan yang secara ini harus dihindarin kecuali makanan yang tidak sehat. Oke, baik. Berarti sejauh makanan sehat nggak ada pantang, nggak masalah. Makan apa aja yang asal tidak alergi. Iya, benar. Ini Dok, ada pertanyaan dari beberapa pertanyaan dari sahabat Radio Salam pendengarnya. Yang salah satunya pertama, Dok, pernah dengar nih, Dok, kalau pemberian ASI eksklusif itu minimal sampai bayi berusia 6 bulan. Tapi gimana kalau produksi ASINya ternyata menurun sebelum bayi mencapai usia itu? Terus, adakah cara yang aman dan efektif untuk meningkatkan produksi ASI tanpa harus mengandalkan susu formula, Dok? Jadi, tanda bayi mendapat ASI yang cukup. Kadang-kadang ibunya merasa bayinya ASINya sedikit nih, Dok, bayinya nggak puas, Dok. Baru sebentar, 1 jam sudah mau mimik lagi, atau dia nangis-nangis terus. Nah, jadi ada beberapa tanda ASI itu cukup buat bayi. Setelah dia menyusu, biasanya bisa tidur, Dok, 2 jam. Tidurnya benar-benar nyaman, jadi nggak sebentar kebangun. Begitu habis menyusu, dia bisa tidur nyenyak. Yang kedua, secara ini kita hitung nih, frekuensi dia buang air kecil. Dalam 24 jam itu minimal 6 kali. Dan itu memang basah popoknya. Jadi, kadang kita nggak memperhatikan tuh produksi ASINya, jadi ngira ASINya kurang. Padahal sebenarnya bayinya sering buang air kecil dan basah popoknya. Nah, jadi itu secara kita lihat ke bayinya. Secara objektif, kenaikan berat badan ada sekitar 20-40 gram per hari. Jadi kalau seminggu, kalau di awal-awal itu sekitar 200-250 bisa naik berat badan bayi. 3 bulan pertama itu diharapkan sekitar 800 gram sampai 1 kilogram naik berat badan bayi. Jadi kalau berat badannya naik sesuai grafik KMS itu, bayinya walaupun sering menyusu, kadang-kadang kalau ASI itu dia lebih cepat lapar, Dok. Nah, karena dia lebih banyak diserapnya. Jadi habis dia tidur 2 jam, kadang sejam sudah bangun lagi, minta mimik lagi. Nah, jadi kalau dia menyusu sering, berat badan naik, terus kencingnya banyak, itu ASINya cukup. Nah, selain yang tadi, misalnya kadang-kadang berat badan nggak naik. Berat badan naiknya hanya sedikit, tidak sesuai dengan kenaikan berat badan sesuai target KMS. Bayi begitu selesai menyusu, langsung nangis lagi. Begitu diletakkan selalu nangis. Berat badan tidak naik. Secara objektif harus ada nih. Kalau ada bayi sering rewel, menyusu terus-terusan, tapi berat badannya naik, itu sebenarnya ASINya cukup. Nah, jadi satu yang tadi. Yang kedua, ibunya makan bergizi ya, PD tadi, Dok, PD tadi. Nah, kalau memang ternyata tidak naik berat badannya, ibunya sudah diperbaiki, posisi menyusui sudah diperbaiki, makanan sudah bergizi, kalau perlu itu ditakar berapa proteinnya, berapa karbonya, berapa lemaknya. Kalau dianggap sudah cukup dan ibunya tidak ada gangguan saluran cerna yang bikin
penyerapan makanannya nggak bagus, harusnya ASI-nya cukup. Nah, jika benar-benar nih ditimbang secara objektif berat badan bayi tidak naik dan bayi tidak sakit ya dok ya, itu baru dipertimbangkan pemberian susu formula. Dan susu formula itu kalau ASI-nya masih ada, kita memberikan ASI dulu. Jadi bayi menangis, kasih ASI dulu, setelahnya baru nambah susu formula. Dan susu formula itu beresiko alergi. Jadi selagi masih bisa ASI, di 6 bulan pertama itu penting banget dok, ASI dulu. Nah, cara supaya ASI-nya banyak, semakin sering bayi disusui, semakin banyak produksi ASI. Itu memang sudah secara ininya siklusnya sebegitu. Begitu ASI-nya dikosongkan, payudara dikosongkan sampai benar-benar kosong, produksi ASI-nya sebanyak itu. Sebanyak yang dikosongkan, sebanyak itu juga diproduksi. Jadi semakin banyak ASI-nya diminum bayinya, semakin banyak produksi ASI-nya. Oke, baik dok. Jawab pertanyaan udah sih dok. Ada lagi nih dok pertanyaan dari pendengar Radio Salamnya. Dokter, sering dengar nih ada istilah golden period atau periode emas. Nah, untuk pemberian ASI ini, sebenarnya apa yang dimaksud dengan itu dok? Dan apa dampaknya jika bayi tidak mendapatkan ASI di periode tersebut dokter? Golden period di pemberian ASI itu di 6 bulan pertama, dan itu karena pertumbuhan otak dok di 2 tahun pertama itu sampai 80% otak dewasa. Jadi 6 bulan pertama kalau pemberian ASI bagus itu risiko stunting jauh lebih rendah. Jadi dengan pemberian ASI yang bagus, berat badan bayi bagus, otomatis kita harapkan lingkar kepala bagus dan oksigenasi ke otak bagus, perkembangan otaknya bagus. Karena tadi ada sumber protein untuk imunoglobulin, untuk daya tahan tubuh, di ASI itu jadi bayinya tidak gampang sakit. Dengan tidak gampang sakit, jadi kenaikan berat badan bayinya bagus, secara ini untuk asupan makanannya tercukupi, berat badan pasti bagus. Jadi diharapkan bayinya nanti pintar dok, ininya tidak gampang sakit. Ini sih tadi sebenarnya sudah bincang-bincang tadi udah mulai agak menjawab pertanyaan ini dok, cuman tanya lagi seperti itu. Kalau seorang ibu mengalami kondisi kesehatan tertentu seperti diabetes atau tekanan darah tinggi itu dok, apakah tetap aman untuk memberikan ASI kepada bayinya atau ada aturan khusus nih bagi ibu yang menderita sakit seperti ini untuk memberikan ASI kepada bayinya dok? Tidak semua obat itu yang diekskresikan, tidak dikeluarkan di ASI dok. Jadi kayak ibu yang mengalami diabetes dapat insulin sekalipun itu tetap boleh menyusui karena tidak lewat di ASI. Molekul dari insulin itu lebih besar, jadi tidak diekskresikan di ASI. Jadi ibu yang DM selagi gizinya tercukupi, gula darahnya walaupun dapat obat kan diharapkan dengan obat kan gula darahnya stabil ya dok ya, tetap boleh menyusui. Penyakit-penyakit lain pun kalau ibunya minum obat itu tetap boleh, ada hanya beberapa, dan itu dokternya pasti memberitahu ibu ini tidak boleh untuk saat mengkonsumsi obat ibu tidak boleh menyusui. Itu pasti dokter yang memberikan obat memberitahu, dan itu tidak banyak obat yang diekskresikan lewat ASI. Jadi tetap boleh menyusui. Tetap boleh dok, mau DM selama itu tidak ada kandungan dalam tetap boleh diberikan ASI tetap ya ibu-ibu. Ini sih agak melenceng dari tema sih dok, cuman masih berhubungan sama ASI, tapi sepertinya ini bukan ASI. Ini kalau ada pertanyaan dok, kalau ada kasus perempuan belum menikah dan masih perawan, namun mengeluarkan cairan seperti ASI, apakah itu ASI atau cairan apa ya dokter? Apakah ada penjelasan ilmiahnya dok? Jadi produksi ASI itu ada hormonnya. Jadi ada hormon prolaktin yang memproduksi ASI, ada hormon oksitosin yang merangsang pengeluaran ASI. Kalau ibunya belum pernah hamil dan belum pernah menyusui dan tidak dalam kondisi mendapat obat-obat tertentu, itu kemungkinan ada yang menghasilkan prolaktin dok. Ada
bisa jadi ada masalah di otak yang memberikan reaksi rangsangan untuk menghasilkan prolaktin yang memproduksi ASI, dan itu harus ditelusuri. Karena memang ASI itu diproduksi waktu ibu hamil. Jadi kalau ibunya tidak hamil, tidak dalam kondisi menyusui, dicari tahu. Karena memang kemungkinan ada yang memproduksi hormon kayak seperti hormon prolaktin. Dan biasanya itu ada beberapa amit-amitnya ada tumor otak, itu juga bisa. Jadi untuk tahu lebih lanjut, para sahabat mungkin ke fasilitas rumah sakit terdekat untuk mengetahui lebih lanjut ini kenapa, karena tidak dalam kondisi yang seperti tersebut kan, tidak sedang kondisi hamil ataupun sedang menyusui. Jadi ini tanda kutip mungkin hal yang tidak normal, jadi harus dicari tahu, ditelusuri kenapa bisa seperti ini. Oke, baik. Ada lagi nih dok, satu lagi pertanyaan. Kalau sebenarnya masalah ibu sakit tadi, cuman ini kalau ibunya lagi flu dan mau batuk dok, aman nggak untuk ibunya nyusuin bayinya? Ada resiko tertular nggak dok untuk bayinya? Atau justru malah dapat antibodi dari ASI-nya nih, gitu dokter? Ibu sakit tetap boleh menyusui, apalagi cuma flu. Tapi tetap menjaga supaya bayinya yang tidak tertular. Salah satunya cuci tangan sebelum pegang bayinya dan memakai masker. Saat COVID pun dok, itu ibunya tetap boleh menyusui. Ibu yang terkena COVID asal tidak berat dan tidak minum obat tertentu, itu tetap boleh menyusui. Jadi sebelum menyusui bayinya, ibu cuci tangan, terus memakai masker, daerah payudaranya dibersihkan, tetap boleh menyusui. Jadi kalau ibunya sakit itu tidak lewat ASI keluarnya. Jadi penyakitnya tidak ditularkan lewat ASI. Ditularkan seperti batuk pilek lewat batuk dan bersin. Jadi selama pakai masker, cuci tangan bersih, insya Allah bayinya tidak tertular. Jadi ibu flu batuk tetap memberikan ASI ke bayi dengan perlindungan diri pada ibunya dengan salah satu memakai masker sama cuci tangan ya. Benar dok. Ya, baik. Untuk pertanyaan sih sepertinya habis nih dok, tapi kita berbicara tentang mitos nih dok yang sering terdengar di luar. Salah satunya mungkin ada yang bilang kalau ASI pertama pada saat baru keluar tuh dok, katanya sih itu ASI bayi dan nggak basi dan nggak baik untuk bayi katanya, karena mungkin bentuknya agak kuning nggak biasa kayak ASI. Itu gimana dokter, benar nggak sih dok mitos itu? Jadi tidak ada ASI basi dok. ASI basi itu mungkin mitos ya, karena memang kalau ASI itu tergantung pemberian. Ada di ASI awal itu memang kadang lebih pekat, ASI akhir agak lebih encer, atau bahkan sebaliknya. Tidak ada ASI basi karena ASI itu steril dari dalam di payudara, suhunya sesuai dengan suhu tubuh ibu, begitu disesuaikan ke bayinya itu steril. Jadi walaupun dipumping, dikeluarkan, terus diberikan ke bayi di udara terbuka di dalam yang wadah tertutup ya, udara terbuka dia tetap tahan, masih bagus dalam 2 jam. Jadi tidak ada ASI basi, walaupun kadang kalau kita pumping di atasnya itu kadang warnanya agak kuning, terus kayak berminyak-minyak. Itu karena kandungan lemaknya, kandungan proteinnya, jadi bisa mempengaruhi warna ASI. Jadi tidak ada ASI basi. Jadi nggak ada ASI basi ya, dok. asal sesuai dengan jamnya nih. Jadi habis dipumping di udara ruangan itu bisa 2 jam. Nah, jadi kalau sudah lewat bisa jadi kemungkinan terinfeksi, misalnya terkontaminasi kuman. Tapi selagi tertutup wadahnya, tidak ada terkontaminasi, insya Allah tidak ada basi. Jadi untuk ASI pertama keluar tuh nggak ada basi, walaupun bentukannya mungkin para ibu melihatnya kok agak aneh, nggak kayak biasanya gitu. Jadi baik dokter, terima kasih penjelasannya. Terus ada lagi nih dok, biasanya kebiasaan ibu baru melahirkan 1 atau 2 hari mungkin produksi ASI-nya bahkan nggak ada sama sekali nih dok. Nah ini biasanya tekanan dari keluarga, neneknya, suaminya, ataupun tetangga lainnya itu sering ngasih bilang gini, kasih aja nih susu formula atau air gula dulu buat bayinya agar nggak lapar gitu, karena mereka ketakutan bayinya kayaknya lapar nanti kurang ininya. Gimana tuh dokter? Bayi itu punya cadangan dok, punya cadangan lemak di tubuhnya. Jadi walaupun ASI-nya kelihatan sedikit,
di 3 hari pertama itu masih aman. Jadi walaupun hanya cuma 1 atau 2 cc bayinya minum, itu sudah cukup. Sudah cukup karena kita tidak mengharapkan banyak ASI di ASI awal. Kita mau cari kolostrum, ya. Jadi kolostrum itu tidak banyak memang, cuman 1 apa 2 mili, paling maksimal tuh 5 mili mungkin di awal-awal. Sekali menyusu dia dapat. Jadi bayi kadang-kadang memang rewel di awal-awal karena dia penyesuaian di dalam kandungan, dia hangat, dapat semua. Begitu dilahirkan ada perubahan lingkungan, jadi wajar bayinya nangis. Jadi tidak semua bayi nangis itu kekurangan ASI. Jadi mungkin bisa jadi popoknya basah, terus bayinya dingin, dia memberikan respon menangis. Jadi tidak semua bayi menangis itu karena haus, karena tidak nyaman pun dia nangis. 3 hari pertama yang penting itu, saya selalu menekankan kolostrum itu. Seringnya itu tekanan dari keluarga juga, kadang-kadang kalau nggak mau susu formula kasih aja deh air gula, nggak ada ininya dok. Jadi resiko saluran cerna bayinya nggak bisa menerima, justru jadi kembung, justru jadi kolik. Jadi tidak perlu dok. Jadi tidak perlu ya para ibu-ibu, karena takutnya malah menimbulkan penyakit yang baru lain kalau diberikan air gula. Jadi benar. Ya walaupun sedikit nggak masalah. Nggak masalah. Benar, dokter. Terus untuk ini sih dok, untuk biasanya untuk para mungkin ibu bekerja di luar yang tetap memberikan usaha untuk memberikan ASI nih dok. Mereka terutama kan biasanya memberikan ASI perah nih gitu. Ada nggak sih dok perbedaan nutrisi pemberian ASI secara langsung sama ASI perah itu sendiri gitu dok? ASI perah itu tetap selagi memenuhi cara pemerahannya, cara penyimpanannya, terus kalaupun masuk kulkas sudah sesuai, itu sama dok, sama zat gizinya. Ada eksklusif pumping, walaupun ibunya bekerja, dia tetap memberikan ASI lewat pumping, itu tetap ASI eksklusif karena memang tidak ada. Jadi ada yang DBF menyusu langsung, ada yang eksklusif memang full pumping. Selagi ASI nggak masalah dong. Jadi asal ini sebelum pumping cuci tangan, terus waktu pumpingnya, setelah itu penyimpanannya benar. Jadi ASI-nya tetap bagus, asal jadi kalau ASI itu dok nggak boleh ada perubahan suhu yang drastis. Misalnya dari freezer, kalau mau dipakai itu kita turunkan dulu ke chillernya dok. Jadi misalnya nih untuk besok ibu bekerja, ASI yang di freezer itu hari ini diturunkan dulu, diturunkan ke chiller. Nah setelah bunga esnya sudah hilang, baru dikeluarin. Nah setelah dikeluarkan, sudah ini baru dihangatkan, dan hangatkannya tidak hangatkan langsung. Jadi ada sekarang banyak alat yang bisa menghangatkan. Kalau secara tradisional pun siapkan air hangat sekitar 70 derajat, 60, terus baru diletakkan ASI yang tadi sudah dingin. Jadi selagi pemberian suhunya bagus, pencairannya tidak yang terlalu ekstrim perubahan suhunya, kandungan ASI-nya tidak jauh berbeda dok. Asal tidak penyimpanan terlalu lama. Kalau di freezer itu sekitar 3 bulan. Baik, jadi untuk para ibu bekerja jangan takut, berarti kandungan ASI ibu yang perah sama yang langsung pun sama. Jadi tetap aman diberikan. Ini ada pertanyaan lagi dok dari sahabat Radio Salamnya. Ini dok, sepertinya masalah anatomi putingnya. Gimana sih dok kalau ibu yang memiliki puting datar atau terbenam? Apakah masih bisa nih dok untuk menyusui secara langsung? Ada nggak dok solusi praktisnya agar bayinya tetap bisa mengisap dengan baik? Jadi bayi itu mengisap tidak di puting sebenarnya dok. Menghisapnya harusnya di areola, di bagian hitam payudara itu yang dihisap bayi. Kalau dia hanya mengisap puting, itu justru lecet dok. Nah jadi secara kalau bayinya ngisap bagus, itu bisa memanjangkan puting itu sekitar 3 kali lebih panjang.
kurang Ya, benar. jadi di awal ibu yang putingnya datar atau terbenam pun, itu nanti kalau bayinya sering ngisap, bisa nambah, bisa lebih panjang. Salah satunya mungkin kalau di awal-awal, itu di rumah sakit kita bantu untuk menarik putingnya. Jadi menarik puting dengan alat, atau yang sederhana lah kayak spet, ditarik sedikit, begitu sudah mulai putingnya muncul, bayi langsung menghisap. Dengan posisi yang bagus, dia menghisap areola, itu tadi bisa nanti bisa keluar sendiri tuh putingnya. Dan itu tadi, kalaupun puting datar, ada juga alatnya dok, yang ditempel ke payudara ibu, jadi seperti puting juga, jadi bayi menghisap. Nah, dengan dia menghisap itu lama-lama putingnya juga bakalan keluar. Kalaupun tidak keluar, dia sudah bisa karena menyusu di puting bantuan tadi, ya tetap juga keluar ASI-nya. Dok. Jadi intinya kalau semakin sering dilakukan akan sendiri ya, keluar sendiri putingnya. Toh kalau memang pun nggak ada alatnya, tapi sering dipakai akan muncul lagi. Insya Allah kalau ada usaha, ada hasil. Usaha nggak ngianatin hasil ya dokter. Oke, baik. Ini dok, untuk pertanyaan sih saat ini udah selesai. Ini kita produksi ASI tiap ibu tuh kan berbeda tuh dok. Ada juga mungkin pemikiran apakah mungkin nih dok, ukuran payudara mempengaruhi produksi ASI gitu dok. Itu bisa dibilang mitos. Iya benar dok. Ada ibu dengan payudara kecil tapi banyak globus ASI-nya, produksi ASI tetap banyak. Jadi tidak melihat ukuran payudara untuk produksi ASI. Yang penting satu, makanan ibunya bergizi. Pemberian ASI itu 1 atau 2 jam di awal-awal, nanti setelah udah agak besar 2 atau 3 jam sekali, rutin. Pengeluarannya dikosongkan, payudara benar-benar kosong, itu ASI-nya tetap banyak dong. Kalau ibunya gizinya bagus, walaupun payudaranya kecil pun, itu insya Allah produksi ASI-nya tetap ada, tetap mencukupi. Jadi bayi yang lahir prematur dengan bayi yang lahir cukup bulan, itu produksi ASI-nya disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi insya Allah walaupun kelihatannya payudaranya kecil, itu ASI-nya bisa banyak dok. Jadi itu mitos saja ya, dok, mitos. Ukuran payudara nggak mempengaruhi produksi ASI, benar. Semuanya bisa banyak gitu ya dok. Oke, baik dokter. Gini dok, ada beberapa ibu mungkin agak galau, gimana sih kalau bayi disusuin terus dia nolak gitu, gimana cara ininya biar dia mau terus. Kalau bayi ada cuman beberapa mungkin nyaman di salah satu payudara aja nih, dikasih payudara sebelah sini dia nggak mau, itu gimana dokter? Jika bayi menolak menyusu, itu biasanya ada pencetusnya dok. Satu, karena sudah mulai diberikan empeng atau pernah diberikan DOT. Jadi mekanisme bayi menyusu langsung ke payudara dengan lewat DOT itu beda, sangat beda. Jadi kalau dia pakai DOT itu cuman menelan, tidak menghisap, karena dotnya kan ngocor terus tuh. Nah, sementara kalau ASI harus dihisap dulu, baru keluar, baru ditelan. Nah, itu sangat berbeda. Jadi kalau bayi sudah pernah dikenalkan dot, dia berisiko bingung puting. Semakin kecil usia bayi diberikan dot, semakin besar risiko bingung puting. Nah, bingung puting itu yang paling sering membuat bayi tidak mau menyusu langsung. Nah, dengan tidak mau menyusu langsung, ibunya stres karena bayinya seperti kalau disusuin itu sampai nangis kejar, karena memang nggak mau. Nah, itu yang bisa mempengaruhi produksi ASI-nya juga, karena ibunya stres. Jadi semakin stres ibunya, semakin sedikit ASI-nya. Bayinya makin nggak mau, karena setiap dia mimi air ASI-nya cuma sedikit. Jadi hindarin pemberian dot atau empeng terlalu cepat. Yang kedua, posisi menyusui tadi dok. Posisi menyusui itu sangat mempengaruhi kenyamanan bayi untuk menghisap. Kalau dia sejajar nih antara mulut dengan perut, terus telinga dengan bahu, itu nggak sakit lehernya. Jadi bayinya santai, nyaman menyusu, nanti menghisapnya bagus. Tapi kalau posisi bayinya nggak nyaman, dia mungkin sebentar lepas, jadinya dia sering nangis. Jadi kesannya dia nggak mau nyusu. Nah itu. Terus
tadi di awal-awal bayi itu kan belum bisa pilih Benar. mau payudara kanan mau kiri. Jadi setiap menyusui di awal itu harus dapat kedua-duanya, Dok. Dibiasakan menyusu kanan dan kiri. Dan itu kadang ada pemahaman ASI yang payudara kanan itu makanan, payudara kiri itu minum, atau setiap menyusu harus payudara kanan dulu karena dimulai dari kanan. Nah ternyata ASI itu kalau misalnya nih bayi menyusui tidak habis ASI-nya, terus dia ketiduran. Nah begitu bangun lagi, kita ngasihnya ke payudara yang terakhir disusuin, Dok, yang belum habis. Jadi tidak mesti yang kanan terus. Kadang-kadang tuh keseringan kanan dulu, jadi dia terbiasa kanan. Jadi makanya nggak mau yang sebelah kiri. Jadi harus dua-duanya di awal ininya. Jadi harus imbang ya, Dok, kiri dan kanan yang dibiasain. Oke, baik. Terima kasih dokter untuk penjelasannya sih sepertinya sudah cukup, Dok, sama di penghujung acara. Terima kasih banyak, Dok. Sama-sama, Kalau Dok. para ibu ingin konsultasi dengan Dr. Dian Wahyuni spesialis anak, beliau praktek di Rumah Sakit Islam Arafah setiap hari Senin sampai Jumat jam 11 sampai jam 1 siang ya, dokter. Silahkan datang ke Arafah pendaftaran dan bertemu sama beliau. Terima kasih banyak, dokter, untuk waktunya. Sudah menyempatkan bincang-bincang santai bersama sahabat Ija TV sama Radio Salam beserta sahabat Islam Arafah. Sebelum di penghujung acara, izinkan saya sebagai host Dr. Lily di sini ingin menyampaikan dalam rangka ulang tahun Arafah kita ada seminar awam nih buat para ibu-ibu yang mengenai promil tepat agar cepat hamil sih, Dok. Yang untuk mungkin belum diberikan rezekinya bisa bincang-bincang di sini sama mengetahui promil tepat agar cepat hamil, yaitu di sini ada 5 narasumbernya. Yang pertama ada Dr. Ade Permana spesialis obgyn, ada Dr. Saprianto, ada Dr. Ardiansa spesialis urologi, Dr. Raihana Susan spesialis gizi klinis, serta ada Dr. Suher Kuzwen spesialis obgyn konsultan urogin juga. Di sini kalau para ibu-ibu ingin mendaftar itu bisa kontak personnya di Ica di nomor 0852 7992 0894. Saya ulangi sekali lagi, di nomor ICA 0852 7992 0894 atau di nomor yang berikut 0812 92 772 725. Sekali lagi 0812 92 772 725. Silakan ajak teman-temannya, tetangganya atau diri sendiri untuk ikut promil tepat agar cepat hamil. Baiklah teman-teman, di penghujung acara ini terima kasih dokter sudah menyempatkan waktunya untuk bincang-bincang santai ini serta sahabat Ija TV sama Radio Salam dan kami dari Rumah Sakit Islam Arafah. Saya host Dr. Lily dan Dr. Dian Wahyuni izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.